Uniknya di nasi teri Gejayan itu bukanya malam-malam guys. Jadi ini jujur-jujur aja nih, saya ngantuk banget nih. Nah kebetulan kita tuh lagi di nasi teri Gejayan. Nah konon kabarnya kuliner ini tuh berdiri sejak tahun 1970 sampai sekarang. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya. Micin itu boleh dimakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi. Ini masuk ke segmen kulineran yang kedua. Jadi segmen kulineran saya ini mendatangi beberapa tempat yang satu legend, kedua berarti legend, yang kedua itu terkenal. Kan belum tentu legend kan terkenal, mungkin baru-baru tapi udah terkenal, yang ada di Indonesia. Nah kebetulan kita tuh lagi di nasi teri Gejayan. Nah konon kabarnya kuliner ini tuh berdiri sejak tahun 1970 sampai sekarang. Ada juga sumber yang menyebutkan 1990 dan 1970 atau 1990 kan dua-duanya udah usianya udah 30 something tahun lah, hampir 40 tahun kan berarti legend dong. Eksis sampai sekarang. Sumber-sumber di Google sih, yang pertama tuh Mbah Dul, terus diteruskan sama mantunya sampai sekarang. Nah nanti pastinya kita tanya sama masnya, dia tuh udah generasi keberapa misalnya. Itu apa namanya? Ramasan Pak Dul nggak sih? Berarti udah generasi ketiga ya? Iya. Wow. Ibu. Terus yang kan aku sempat riset lah, Bagio tuh. Oh itu. Tadi sih di Google tuh 1970, udah lama banget Pak. Atau 1990 gitu. Uniknya di nasi teri Gejayan itu bukanya malam-malam guys. Jadi ini jujur aja nih, saya ngantuk banget nih. Ngantuk-ngantuk berangkat ke sini karena memang bukanya malam kan, ngantuk. Dan plusnya adalah karena kuliner malam, teman-teman yang ada di Jogja, yang entah kalian itu wisatawan atau memang orang Jogja, tengah malam lapar nyari makanan masih ada yang buka, salah satunya di nasi teri Gejayan. Kalau sekarang namanya itu nasi teri pojok Gejayan kalau nggak salah namanya. Karena dia memang legend kan, termasuk saya dan istri saya itu sering juga ke sini. Belum nikah, sudah nikah. Nah sekarang nih berkesempatannya ke sini buat ngonten. Paper cut in a callous hand, a bitter love I understand. Oke guys, jadi di sini itu sistemnya nasi sama terinya itu diambilkan di piring gitu. Terus lauk atasnya itu kita ngambil sendiri tersedia gitu. Nah dulu, nah ini aku tadi sempat lupa. Dulu itu tempatnya di depan sana. Di makannya tuh di ngemper di depan, di tempat di warungnya itu berapa tempat kursinya. Ini di tempat duduknya. Terus sama di depan dealer Honda kalau nggak salah. Itu gelap-gelap, di bawah itu gelar tikar gitu, asik banget suasananya waktu itu ya. Nah soal lauknya itu tuh kalau saya kesini tuh hampir pasti saya tuh ngambil tempe yang kering ini, lalu ada telur dadar yang digulung sama lumpia. Cuma hari ini karena udah setengah satu, ini udah hampir jam 1 malah, itu telur dadarnya habis, telur yang gulung, jadi saya gantinya telur ceplok. Jadi nasi teri, bisa request pedas enggaknya. Itu ada nasi teri, ada apa nih, kuah-kuah pedas gitu, sama toppingnya yang sendiri. Sama saya pesannya jeruk anget karena malam-malam dan gerimis ini sekarang. Oke, sekarang kita lanjut makan. Ini mejanya agak ketinggian BTW. Jadi begini makannya.
Jadi cocok lah buat teman-teman kalau suka pedes. Itu bisa request pedes ya mas gitu. Mau dibanyakin tuh nanti. Yang bikin pedes tuh terinya itu loh. Ada kuah pedesnya. Oke guys, udah selesai makannya. Sekarang gue ngebleng. Udah malam jadi ngebleng. Gitu guys, makannya udah selesai, pedas dan nampol. Nasi teri Gejayan ini adalah salah satu kuliner malam yang tersedia di kota Jogja. Ada banyak sebetulnya di Jalan Urip Sumoharjo. Ini kan di Jalan Gejayan yang paling ujung ya. Ada beberapa kuliner malam yang tersedia di Jalan Urip Sumoharjo ke arah barat sana, di kanan sama di kiri, di depan ruko-ruko yang udah tutup. Mereka emang buka ketika rukonya udah tutup. Ruko-ruko yang jualan kain itu loh, ada di depan Gardena, ada di depan macam-macam. Itu ada banyak kulineran yang bukanya cuma malam jam 10 malam sampai jam 3 pagi biasanya. Nah, untuk nasi teri Gejayan ini kalau saya lihat di Google itu bukanya jam 17 sampai jam 3 pagi. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang lapar itu jam segitu bisa datang ke sini. Dan pesan juga nih buat teman-teman, kalau teman-teman mau datang ke sini pastiin nggak ngantuk ya. Atau ngantuk boleh, tapi ada salah satu orang yang nyetir yang ngantuk. Karena kalau teman-teman ke sini dalam keadaan ngantuk, makan juga kenyang, lebih ngantuk lagi, pulangnya bahaya. Bahaya di jalan, membahayakan diri teman-teman sendiri dan membahayakan orang lain. Segitu aja video kulineran pada kesempatan kali ini. Sama jangan lupa satu lagi, bersyukur. Bersyukurlah selalu. Bersyukurlah hari ini. Bersyukur lalu bahagia. Karena bahagia itu ya bukan tampak dari depan mata atau apa yang kita lihat, tetapi jauh di dalam lubuk hati kita masing-masing. Pesan terakhir untuk teman-teman, kata Prof. Mahfud, itu siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Renal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.